yang mengapung seperti pisau, siap memotong lambung kapal dan kabut tebalnya, membuat langit dan air menyatu menjadi satu warna abu-abu kematian di laut ini. Manusia bukan penguasa, mereka hanyalah tamu yang datang tanpa izin semakin ke timur Laut Jepang, menyimpan rahasia lain. Ombaknya tak selalu besar, namun arusnya berbahaya dan tak terduga banyak. Kapal yang hilang di sana, bahkan di era modern teknologi sonar dan radar, tak mampu membaca kedalaman. Yang seolah terus berubah, para penyelam melaporkan adanya suara aneh di bawah laut, seperti dengungan mesin tua atau gema dari sesuatu yang tak seharusnya hidup di bawah tekanan ribuan meter. Orang-orang tua di pesisir Jepang menyebutnya laut yang bernafas. Karena katanya, jika malam tenang kamu bisa mendengar tarikan napasnya dari bawah bumi, beralih ke selatan Laut Cina. Selatan menyimpan amarah yang tak kalah ganas. Arus laut di sini dikenal kejam karena pertemuan gelombang dari Samudra Pasifik dan Hindia, bertemu menjadi pusaran maut kapal tanker dan kapal nelayan yang berlayar tanpa memperhatikan ramalan cuaca, seringkali tak pernah kembali. Badai tropis yang muncul mendadak menelan mereka dalam hitungan menit, dan di bawah sana, reruntuhan besi berkarat menjadi monumen. Diam bagi ribuan nyawa yang hilang. Laut ini bukan sekadar tempat perdagangan, melainkan arena di mana manusia bertaruh dengan alam dan jarang menang. Jauh di barat, ada Laut Arab, laut panas dan penuh badai pasir yang merambat hingga ke ombaknya. Di sini bukan hanya arus yang berbahaya, tetapi juga suhu ekstrem yang bisa mengubah angin menjadi pisau. Laut ini telah menelan kapal dagang sejak zaman para penjelajah kuno. Arusnya berputar membentuk pusaran raksasa yang mampu menarik apapun ke dasar bumi. Bahkan satelit cuaca seringkali kehilangan sinyal di atas wilayah ini, seolah ada sesuatu di bawah sana yang menolak dilihat manusia, dan semakin dalam misterinya, semakin besar rasa haus manusia untuk memahaminya. Namun samudra tak pernah memberikan jawaban, hanya mengambil lebih banyak korban setiap kali manusia mencoba mendekat. Di sisi barat Afrika terbentang Laut Hitam, yang namanya bukan hanya sekadar julukan warna, tetapi juga kisah nyata, kegelapan yang melingkupinya. Laut ini memiliki lapisan bawah yang penuh hidrogen sulfida, gas mematikan yang membuat kehidupan di bawahnya hampir mustahil terjadi. Kapal-kapal yang tenggelam di sini tak membusuk karena airnya yang beracun, menjadikan bangkai kapal itu seperti kapsul. Waktu yang mengerikan, tubuh para korban masih utuh, bertahan-tahan, setelah tenggelam membisu di dasar laut seolah sedang tidur. Padahal, mereka tak akan pernah bangun lagi. Laut ini adalah kuburan yang menatap kembali pada manusia dan menanyakan satu hal, mengapa kalian selalu kembali? Padahal kami tak pernah memberi kalian ampunan. Laut terus berputar, membawa aroma kematian yang tak terlihat, namun selalu ada di udara laut. Mediterania yang terlihat indah di siang hari, juga menyimpan kisah kelam di malam hari. Di balik pantai yang menjadi tujuan wisata tersembunyi, arus bawah yang bisa menarik siapapun ke dalam. Dalam sekejap banyak penyelam profesional yang hilang tanpa jejak di sini, di antara reruntuhan kapal kuno dari era Romawi dan Yunani. Katanya beberapa tempat terasa seperti memiliki kehidupan sendiri. Sonar mendeteksi gerakan, namun tak ada makhluk. Laut di sana hanya kekosongan yang bergerak perlahan. Beberapa saksi bahkan mengaku mendengar suara lonceng kapal hantu berbunyi dari kedalaman setiap kali badai besar mendekat. Mungkin itu hanya gema, tapi siapa yang bisa memastikan saat gelombang mulai menghantam dan cahaya bulan menghilang di antara awan gelap. Lebih jauh ke selatan ada Laut Hindia, tempat di mana pertemuan arus dari utara dan selatan menciptakan kekacauan abadi. Laut ini menjadi saksi ribuan kapal dagang tenggelam, sejak zaman rempah dahulu hingga kapal modern yang membawa bahan bakar atau logistik hilang begitu saja. Di sana perairan yang tampak tenang bisa berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Badai siklon yang muncul mendadak menghancurkan kapal sebesar kota menjadi puing-puing kecil yang terhempas ke pantai tanpa penjelasan. Ilmuwan berusaha memahami pola arusnya, namun laut ini seolah hidup dan memiliki kehendak sendiri, seolah setiap gelombang adalah napas dari sesuatu yang lebih tua dari bumi itu sendiri. Dan setiap badai adalah peringatan agar manusia tidak terlalu jauh mencampuri rahasianya. Dan setiap badai adalah peringatan agar manusia tidak terlalu jauh mencampuri rahasianya. Semakin ke timur, Samudra Pasifik membentang luas sebagai dunia lain, tempat di mana langit dan laut menyatu menjadi tak terbedakan. Disinilah badai tropis lahir dan mengamuk tanpa ampun. Laut ini tak mengenal siang atau malam, hanya kekuatan murni yang mampu menghancurkan kapal baja menjadi serpihan kecil dalam sekejap.
Di wilayah ini terdapat Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Tempat di mana tekanan air begitu besar hingga dapat menghancurkan logam dengan mudah di sana. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya keheningan abadi, dan kehidupan aneh yang tak terjangkau oleh logika manusia. Beberapa kapal penelitian yang mencoba menjelajahi kedalaman itu melaporkan gangguan sistem aneh, alat rekam berhenti bekerja, dan suara aneh terekam dari kegelapan seperti bisikan yang memanggil dari bawah laut. Entah apa yang ada di sana, tapi satu hal pasti, manusia bukan penguasa di tempat itu. Di sisi lain, Pasifik, ada Laut Filipina, wilayah yang tampak indah di permukaan, namun menyimpan jebakan maut di bawahnya. Pusaran arus di sini bisa memutar kapal besar seperti mainan laut. Ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya topan paling mematikan di dunia yang mampu menghapus pulau dari peta. Dalam semalam, nelayan lokal percaya bahwa laut ini memiliki roh yang marah setiap kali manusia mencoba menantangnya. Banyak kapal yang tidak pernah kembali meninggalkan, hanya pesan terakhir yang terputus di tengah badai, sebuah panggilan yang hanya terdengar sebagai dengungan samar sebelum menghilang selamanya. Dan di tengah semua kekacauan itu, samudra terus bernafas tenang, seperti predator yang menunggu mangsanya. Di Atlantik Utara tersebar lautan yang dinginnya bisa membekukan darah laut. Norwegia dengan arus liar dan suhu ekstrem telah menelan ribuan kapal perang dan nelayan yang mencoba melintasinya. Di sini angin datang tanpa peringatan, membawa es dan kabut yang menutup pandangan. Bahkan kompas pun seringkali berputar liar seolah kehilangan arah. Banyak pelaut mengaku mendengar langkah kaki di dek mereka di malam sunyi, padahal kapal sudah kosong sejak badai menenggelamkan sebagian awaknya, dan suara itu tetap berjalan di atas kayu basah, seakan mereka masih di sana berjalan menuju gelombang berikutnya. Menuju takdir yang sama di sisi timur bumi, Laut Tasmania menjadi ladang pertempuran antara badai dari Samudra Hindia dan Pasifik. Perairan ini menjadi neraka bagi kapal layar dan bahkan kapal kargo modern, karena gelombangnya dapat mencapai tinggi belasan meter. Kapal yang terjebak di tengah laut ini seperti terperangkap di antara dua dunia atas dan bawah. Banyak kapal yang hilang bahkan tanpa badai besar, hanya karena arus yang saling bertabrakan di bawah permukaan, menciptakan kehampaan yang menarik kapal ke dalam laut. Ini adalah ujian sejati bagi keberanian manusia, dan banyak yang gagal melewatinya tanpa pernah ditemukan lagi. Dan ketika matahari terbenam di ufuk barat samudra, terakhir menampakkan dirinya Samudra Selatan, wilayah yang mengelilingi Antartika, di mana suhu udara di bawah nol dan es sebesar gunung terapung tanpa arah. Di sini badai tidak mengenal belas kasihan angin, bisa memecah kapal baja, dan kabutnya mampu membuat manusia kehilangan akal laut. Ini dikenal dengan sebutan The Roaring Forties, karena kecepatan anginnya yang bisa menghancurkan kapal dalam hitungan menit. Banyak pelaut yang percaya bahwa samudra ini hidup, bahwa setiap badai yang muncul adalah roh dari kapal yang tenggelam kembali untuk menuntut korban baru. Di antara ombak dan kabut putih itu, suara gemuruh seperti raungan hewan purba sering terdengar, membuat manusia sadar betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan alam. Dan disitulah letak rahasia gelap samudra, bukan hanya pada kedalaman atau badai, tapi pada kenyataan bahwa laut menyimpan ingatan. Semua yang telah diambilnya, setiap arus membawa sisa-sisa masa lalu. Setiap ombak yang pecah di pantai adalah pesan dari mereka yang tak pernah kembali. Dunia modern mungkin telah memetakan hampir seluruh permukaan bumi, namun kedalaman laut tetap menjadi misteri yang tak bisa dijinakan. Bahkan teknologi tercanggih sekalipun hanya mampu menyentuh sebagian kecil dari kekuatan yang bersemayam di bawah sana. Di setiap titik biru di peta ada kisah kehilangan yang terlupakan, kapal yang hilang tanpa jejak, pesawat yang tenggelam tanpa kabar, dan manusia-manusia yang namanya lenyap bersama riak terakhir yang menutup permukaan laut. Mereka adalah bagian dari sejarah yang ditelan oleh air dan waktu di malam yang sunyi. Jika kamu berdiri di tepi pantai dan mendengarkan dengan cukup dalam, kamu mungkin akan mendengar bisikan. Itu bukan suara angin, bukan ombak, tapi suara laut yang berbicara tentang semua rahasia gelapnya. Suara yang mengingatkan bahwa laut bukan hanya permukaan biru yang indah, tapi juga dunia lain, tempat kehidupan dan kematian berjalan berdampingan. Tak ada yang benar-benar tahu berapa banyak jiwa yang telah ditelan laut, hanya laut yang tahu, dan ia tak pernah menceritakannya.